Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arita Syafarila dari kelas IKA 24A dengan NIM 2402111109. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal kearifan lokal yang berjudul Tradisi Hoyak Tabui dari Kota Pariaman, Sumatera Barat. Menurut Kunchara Ningrat, tradisi merupakan kebiasaan sosial yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses sosialisasi. Tradisi akan menentukan nilai-nilai serta moral masyarakat, karena tradisi merupakan aturan-aturan mengenai hal apa saja yang benar dan apa yang salah menurut masyarakat. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan di Provinsi Sumatera Barat yaitu tradisi Hoyak Tabui yang berkembang di Kota Pariaman. Hoyak Tabui merupakan warisan budaya Minangkabau berbentuk ritual upacara yang terdiri dari berbagai unsur kesenian yaitu seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari yang mempunyai makna dan simbol pada setiap bagian acaranya. Tradisi atau festival Hoyak Tabui merupakan tradisi di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi Hoyak Tabui dilakukan sekali dalam setahun. Tradisi yang memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Husain bin Ali pada tanggal 10 Muharram. Pelaksanaan tradisi Hoyak Tabui ini sudah berlangsung selama puluhan tahun dan diperkirakan telah ada sejak abad ke-19 Masehi. Kata tabu ini berasal dari bahasa Arab yaitu at-tabut yang berarti peti atau keranda. Tabui dibuat dari keranda bambu, kayu ataupun rotan yang dihiasi dengan bunga salapan. Sedangkan arti tabui sendiri adalah usungan jenazah yang digunakan dalam upacara tabui, sebuah tradisi tahunan yang memperingati kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Tabui memiliki dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas menggambarkan peti Husain, sedangkan bagian bawah melambangkan buruk ataupun kendaraan yang membawa peti Husain ke surga. Pelaksanaan upacara Hoyak Tabui ini berlangsung kurang lebih selama 10 hari, dimulai dari tanggal 1 Muharram hingga puncak acaranya pada tanggal 10 Muharram. Tradisi upacara Hoyak Tabui ini terdiri dari 8 proses. Yang pertama ada proses mengambil tanah atau masyarakat Pariaman biasa menyebutnya dengan membiak tanah. Proses ini dilakukan pada tanggal 1 Muharram sebelum waktu sholat maghrib. Proses ini dilakukan oleh Tuo Tabui dengan menggunakan pakaian ataupun kain putih dan langsung menyelam ke dasar sungai untuk mengambil tanahnya. Tanah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam belanga dan dibungkus kain putih. Lalu masuk proses yang kedua ada manabang batang pisang. Dilakukan pada tanggal 5 Muharram sebelum waktu sholat maghrib. Dalam prosesi ini, batang pisang harus dipotong ataupun ditebas hanya dengan sekali tebasan menggunakan pedang jinawi yang telah diasapi kemenyan dan dipercayai memiliki daya magis sehingga membuat pedang semakin tajam. Proses yang ketiga ada proses matam, merupakan prosesi yang menggambarkan kesedihan atas penderitaan yang dialami Husain selama perang Karbala. Prosesi ini dilakukan dengan cara mengelilingi daraga sambil membawa peralatan ritual tabui. Prosesi Ma'atam ini dilakukan pada tanggal 7 Muharram setelah sholat zuhur. Lalu masuk proses yang keempat ada proses mengarak jari-jari atau dalam bahasa Pariaman disebut juga ma'arak jari-jari. Proses ini adalah proses mengarak wadah yang disebut panja. Panja sendiri merupakan kubah yang terbuat dari kertas, kaca, dan bambu serta diberikan lilin. Kertas ini berisi gambar tangan dan jari-jari yang patah melambangkan jari-jari Husain yang dipotong oleh musuh pada saat perang. Dilaksanakan masih di tanggal 7 Muharram selepas sholat maghrib. Lalu masuk proses yang kelima ada mengarak sorban. Dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram setelah sholat maghrib. Proses mengarak sorban ini memiliki makna mendorong akal kita untuk membela kebenaran. Lalu masuk proses yang keenam ada tabui naik pangke atau tabui naik pangkat. Merupakan prosesi penggabungan pangke atas ataupun bagian atas dari tabui dan pangke bawah merupakan pangkat atau bagian bawah dari tabui yang sebelumnya dibuat secara terpisah. Prosesi ini dilaksanakan pada pagi hari di 10 Muharram. Juga di tanggal 10 ini merupakan hari terakhir pesta tabui akan dilaksanakan. Lalu ada proses yang ketujuh yaitu proses Hoyak Tabui, merupakan upacara puncak dari seluruh rangkaian upacara tabui. Berisi prosesi-prosesi ritual besar, upacara ini dilakukan hingga sore hari sampai tabui diusung menuju pinggir pantai.
Seiring turunnya matahari, tak lupa juga alunan gendang tansa dan kesenian lainnya yang selalu mengiringi selama acara berlangsung. Prosesi Mahoya Tabui ini merupakan aktivitas yang berkaitan dengan tabuik gadang atau tabuik besar, seperti menggoyangkan, memutar, dan juga membawa berlari. Semua aktivitas itu merupakan sajian atraktif dari upacara tersebut. Tabuik pertama yang diarak ke tepi laut adalah tabuik pasak, dan tabuik sebarang mengiringi dari belakang. Menjelang matahari terbenam, tabuik pun direbahkan atau dilemparkan ke laut. Dan warga asli di sana akan mengambil potongan-potongan tabuik yang dipercaya dapat digunakan sebagai penglaris dalam berdagang. Nilai-nilai budaya yang dapat diambil dari tradisi Hoyak Tabui adalah silaturahmi, di mana masyarakat Pariaman bersama-sama melaksanakan dan meramaikan tradisi upacara Hoyak Tabui. Dan juga nilai gotong royong terlihat pada sikap antusias masyarakat Pariaman dalam mempersiapkan upacara Hoyak Tabui, saling membantu dan bekerja sama dalam kesuksesan upacara Hoyak Tabui. Sekian review jurnal kearifan lokal tradisi Hoyak Tabui dari Pariaman, Sumatera Barat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.